apa kabarnya? Luar biasa. Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Gracia kids. Joy, joy, joy. For you, for me, for all. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Pasti luar biasa ya. Pasti semuanya sukacita karena Tuhan Yesus selalu beserta kita. Nah, anak-anak, bulan ini sudah masuk bulan terakhir tahun ajaran 2020-2021. Anak-anak, nah kita bersiap-siap ya, yang mau TKB mau masuk SD, TKA mau masuk TKB. Jadi harus rajin belajar ya, harus rajin mengerjakan tugas juga. Nanti tugasnya menumpuk ya. Yuk, kita mau memuji menyembah Tuhan dulu sebelum belajar. Kita mau nyanyi Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Kita berdoa sebelum beribadah lebih lanjut lagi. Lalu lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini untuk kekuatan kesehatan yang Kau beri. Sebentar kami mau memuji, menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Berkati kami semua, anak-anak juga ya Tuhan, biar anak-anak dapat jadi anak-anak yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, sungguh-sungguh menghormati Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita mau bernyanyi memuji Tuhan, temanya masih Thanksgiving. Kita mau nyanyi God is so good, God is so good ya. Kita ulang terus, ini TKA, TKB nyanyi lagu God is so good. God is so good, God is so good, God is so good, is so good to me. God is so good, God is so good, God is so good.
anak-anak. Temanya kan Thanksgiving. Nah, Mister mau ajarin satu lagu perpisahan. Nanti anak-anak TKB, anak-anak TKA juga boleh belajar lagu ini. Lagunya berjudul Wahai Guruku. Wahai Guruku. Wahai guruku, terima kasih untuk kasih sayangmu. Kau mengajariku, kau membimbingku dengan kasih sayangmu. Saat bersama penuh canda tawa, saat yang indah kan ku kenang selalu. Tak akan ku lupa nasihatmu guru, kami mengasihimu. Lagunya seperti itu ya anak-anak ya. Wahai guruku, ya kita ulang lagi ya. Wahai guruku, terima kasih untuk kasih sayangmu. Kau mengajariku, kau membimbingku dengan kasih sayangmu. Saat bersama penuh canda tawa, saat yang indah kan ku kenang selalu. Tak akan ku lupa nasihatmu guru, kami mengasihimu. Saat bersama penuh canda tawa, saat yang indah kan ku kenang selalu. Tak akan ku lupa nasihatmu guru, kami mengasihimu. Ya, lagunya seperti itu. Boleh dicoba di rumah, boleh belajar di rumah ya. Sebelum mendengar firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu pujian yang berjudul Yesus Kau Berarti Bagiku. Tutup matanya. Lord Jesus, we thank you for today. Now we want to listen story Bible. Bless us in Jesus name. Amen. Anak-anak, kemarin sudah dengar cerita dari Miss Grace. Nah, Miss Grace cerita apa ya kemarin ya?
Ya, Miss Chris kemarin cerita tentang Tuhan Yesus membuat mukjizat. Membuat mukjizat dengan roti. Nah, awalnya Tuhan Yesus pergi ke danau Galilea, dari danau Galilea. Nah, dia menyeberang. Di situ di Alkitab bilang Danau Tiberias. Sebenarnya namanya Danau Galilea, cuma sebutannya banyak. Ada Danau Tiberias, Danau Genesaret, itu semua sama. Cuma karena luas sekali danaunya itu, ada yang bilang laut, karena luasnya danaunya itu mungkin lebih luas daripada Danau Toba ya. Tapi orang banyak menyebutnya dengan nama yang berbeda-beda. Nah, sekarang Mister mau sambungin cerita yang kemarin. Nah, cerita yang kemarin bagaimana ada banyak orang berbondong-bondong mengikut Tuhan Yesus. Ada 5.000 orang laki-laki, belum anak-anaknya, ditambah anak-anaknya ada berapa Mister nggak tahu, belum ada ibu-ibunya, nggak tahu ada berapa. Misalnya ada laki-laki dewasa ada 5.000, anak-anak 5.000, ibu-ibu ada 5.000, total semua jadi 15.000. Tapi nggak tahu Mister, yang pasti sih ada 5.000 orang laki-laki. Nah, orang banyak ini mengikut Tuhan karena melihat mukjizat atau tanda-tanda yang dilakukan Tuhan Yesus. Misalnya Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur, terus menyembuhkan banyak orang sakit. Jadi orang banyak ini kagum dan takjub melihat kehebatan Tuhan Yesus. Jadi mereka ikut Tuhan Yesus. Nah, ada masalahnya. Waktu orang banyak ini mengikut Tuhan Yesus, masalahnya, nah, orang-orang tersebut mulai lapar karena belum makan. Nah, ikut Tuhan Yesus waktu itu mungkin sampai sore, dari pagi sampai sore mereka belum makan. Nah, mereka lapar. Nah, mereka juga kebanyakan orang-orang miskin yang ingin melihat Tuhan Yesus dan ingin disembuhkan Tuhan Yesus. Banyaknya orang miskin. Banyak juga yang tidak bawa bekal. Nah, dan apa ya, Tuhan Yesus juga punya uang untuk membeli makanan? Enggak juga. Nah, Tuhan Yesus enggak, mungkin ada sisa uang tapi tidak cukup untuk membeli makan 5.000 orang laki-laki dan juga banyak anak-anak dan perempuan, nggak cukup. Nah, lalu apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Waduh, uang nggak ada. Nah, kalaupun punya uang, siapa yang mau jual makanan di atas gunung? Mau beli kemana makanannya? Kan ini Tuhan Yesus naik ke atas gunung dari Danau Galilea. Jadi mau beli apa? Mau beli apa di atas gunung? Nah, apa ada? Kalaupun ada mungkin kalau anak-anak naik ke atas gunung, mungkin di kaki-kaki gunungnya ada warung, tapi nggak cukup untuk memberi makan banyak orang, ya. Lalu apa yang dilakukan? Nah, suatu kali murid Tuhan Yesus bilang, ini ada anak kecil yang membawa 5 ketul roti dan 2 ikan. Ketul itu nih satu ukuran telapak tangan, artinya 5 roti. 5, mau potong roti lah, ada 5 potong roti dan 2 ikan yang membawa makanan. Nah, lewat anak kecil ini yang mau memberikan 5 roti dan 2 ikan, mungkin bekalnya waktu itu ya, diberikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dapat membuat mukjizat sehingga
orang-orang tersebut dapat makan. Nah, mukjizatnya apa? Nanti besok diceritakan ya sama Miss Edis. Mukjizatnya seperti apa? Nah, lewat anak ini luar biasa. Nah, ada mukjizat terjadi. Nah, jadi pelajaran yang bisa kita ambil dalam firman Tuhan ini, apa tujuan, motivasi, keinginan kita mengikut Tuhan? Apa tujuannya ikut Tuhan? Apa karena ikut-ikut orang tua? Apa karena disuruh orang tua? Apa karena seperti orang banyak ini mengikut Tuhan karena melihat mukjizat? Atau mengikut Tuhan seperti anak kecil dalam cerita ini? Anak kecil ini punya ketulusan hati mengikut Tuhan dan mau memberi apa yang dia punya untuk orang lain. Mister yakin dalam cerita ini sebenarnya masih ada yang membawa bekal selain anak kecil ini, tapi yang mau memberi anak kecil ini. Lewat apa yang diberikan anak kecil ini, Tuhan bisa pakai secara luar biasa. Nah, artinya apa? Nah, apa yang kita punya, kalau kita berikan kepada Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan, mau memberi apa yang kita punya, nah, Tuhan akan mengembangkan yang sedikit itu menjadi banyak dan memberkati orang banyak. Apa yang kita punya saat ini? Kepintaran. Nah, misalnya cita-citanya aku mau jadi dokter. Nah, setelah jadi dokter nanti, kepintaran yang Tuhan berikan jangan lupa dipakai untuk menolong orang lain. Nah, apalagi cita-citanya, aku ahli komputer. Nah, kepintaran yang kita gunakan juga dipakai untuk menolong orang lain. Misalnya, aku ahli komputer nih, aku pengen buat aplikasi atau game yang game Alkitab untuk anak-anak. Nah, jadi anak-anak nggak main gamenya nggak yang berantem terus, tapi main gamenya yang game Alkitab, yang belajar gitu misalnya anak-anak. Nah, jadi kepintaran yang kita punya untuk memberkati orang banyak. Nah, apalagi yang kita punya yang sedikit, waktu kita sedikit mungkin ya, anak-anak ya, apalagi mama papanya ya, sedikit harus pakai kerja, pakai beres-beres rumah, pakai buat kerja sampingan juga, pakai buat apa waktunya, pakai buat ngasuh anak ya, anak-anak ya, habis ya waktunya ya. Istirahat pun kurang, sampai berdoa pun tidak sempat. Nah, waktu yang sedikit itu kita berikan buat Tuhan. Jadi jangan waktu yang sedikit itu udah habiskan aja, jangan disisakan buat Tuhan. Nah, jangan seperti itu ya. Jadi waktu yang sedikit itu, kita punya waktu sedikit, kita manfaatkan baik-baik untuk berdoa, untuk beribadah, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, membaca Alkitab. Nah, itu dia. Jadi yang waktu yang sedikit itu kita berikan buat Tuhan, dan Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah. Nanti hari Kamis nanti Mister mau jelaskan bagaimana mukjizat bisa terjadi dalam hidup kita, dalam hidup anak-anak, papa mama dan semua orang ya. Pertanyaannya, ada berapa roti dan ikan yang dipunyai anak kecil dalam cerita ini? Itu saja, kita berdoa. Angkat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu, kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Kami boleh belajar dari anak kecil ini yang tulus mengikut Engkau, bukan hanya mengikut Engkau saja, tapi mau memberikan apa yang dimiliki
untuk pekerjaan Tuhan, untuk saling berbagi dengan orang lain, supaya kami dapat semakin diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. God bless us.